Salam selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan menjadi kesempatan yang terbaik jika pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan. Dan mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat kehadiran kita, lewat hati kita, lewat nyanyian pujian penyembahan kita. Saya mengundang seluruh dan jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa ibadah kita pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segenap pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur ketika Kau layakkan kami juga untuk boleh datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segenap penyertaan-Mu sehingga kami juga boleh ada dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami hari ini mau menyerahkan Pak Dwi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang akan memberikan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan. Sehingga melalui Pak Dwi juga kami boleh lebih mengenal lagi dan boleh lebih mengenal dan mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan segenap anak-anak-Mu yang boleh melayani hari ini Tuhan. Kami serahkan Ives, Badai, Sam, Chris, Ruth, Adi, Felis ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui mereka juga Tuhan kami boleh lebih bersukacita dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yahu, Kok Kyong Hee, juga untuk Aser dan Kolektan. Biarlah mereka juga Tuhan boleh menjadi berkat buat kami Tuhan. Tidak lupa kami menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang melayani yang mungkin tidak terlihat Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga Tuhan tempat ini, sehingga juga melalui tempat ini boleh menjadi rumah doa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Bapak Ibu persilakan duduk.
Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, puji Tuhan ya. Awalnya keren ya, langsung sudah disambut oleh tim Angklung BFC. Oke? Saya percaya semua yang hadir di sini hadir dengan penuh sukacita. Amin. Siap memuji Tuhan? Yuk kalau siap bilang yes sama-sama. 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yes. Haleluya. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dengan penuh pujian. Karena hanya Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah. Amin. Yuk berdiri saudara sama-sama. Mari katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku. Katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Semua bertepuk tangan ya. Sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku. Katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Katakan. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu sekarang selamanya. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Katakan terpujilah Tuhan. Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Haleluya. Dia sungguh baik. Kasih Semuanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya. Katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Katakan. Kasih setianya kekal. Kasih setianya. Setianya kekal selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Kuasanya mampu mengalahkan semua masalah yang kita hadapi. Amin. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Siapa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh,
kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak. Katakan sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. sama-sama siapa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bertepuk tangan. Bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekarang jemaat saja. Yang belah kiri. Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sekarang yang belah kanan. Sama-sama katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Semuanya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, 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 oh oh oh. boleh kemuliaan buat Tuhan. Mari saudara silakan duduk. Ya, saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita sebelum mereka menerima firman Tuhan sesuai porsinya. Boleh semuanya sebentar. Sini Mami di sini. Oke, yuk mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Bapa di dalam surga, pagi ini kami menyerahkan anak-anak kami, cucu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka juga Tuhan boleh belajar tentang Engkau Tuhan, boleh menerima firman sesuai porsi mereka untuk bekal mereka di dalam kehidupan nanti.
Terima kasih untuk Bu Tina, Bana, dan seluruh tim pelayanan anak untuk boleh memberikan pengenalan akan kasih Tuhan ke dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang tak bersyarat untuk setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu kemenanganku, bilur-Mu kesembuhanku. Salib-Mu kemenanganku, kesembuhanku. Mari saudara boleh bangkit berdiri, katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh,
dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan ku sujud. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu baik buat kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia sama Engkau. Ajar kami untuk kami bisa memikul salib-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Menderita demi Engkau, itu suatu kehormatan untuk kami Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan sebagai dasar pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, lebih dari apapun. Mari katakan saudara. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari sama-sama katakan, Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku aku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Kami mau setia Tuhan, panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Yesus Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami manusia sehingga Engkau mengingat kami? Siapakah kami anak manusia sehingga Engkau mengindahkan kami? Di dalam semua kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau menerima kami. Di dalam semua kegagalan masa lalu kami, Tuhan menyambut kami menjadi anak-Mu. Hati kami pagi hari ini melimpah dengan rasa syukur buat Tuhan yang baik, buat Tuhan yang mengasihi, menerima kami apa adanya. Bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Kami menghormati kehadiran Tuhan. Dan sekarang waktunya kami sama-sama untuk duduk diam, belajar, merenungkan isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan, minta tolong Tuhan memberkati kami. Supaya selama kami merenungkan dan belajar tentang firman-Mu, Roh Kudus, Kau berbicara kepada kami. Ajar kami, bimbing kami. Beritahukan kepada kami hal-hal yang perlu untuk kami pahami. Bantu kami untuk kami menjadi orang-orang yang bukan hanya cakap dalam mendengar, tapi mampukan kami menjadi orang-orang yang cakap dalam melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan, dan kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami selama kami belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Iya. Sekali lagi terima kasih. Saya bersyukur boleh kembali dapat kesempatan untuk saya boleh berbagi kepada kita bersama. Iya, Bapak Ibu, sepanjang bulan ini kita sedang berbicara tentang jalan salib, tentang Via Dolorosa, tentang sebuah momen, sebuah perjalanan yang Kristus lakukan, yang Kristus jalani. Dan
saya menyimak apa yang Ibu Hendra sampaikan di minggu yang lalu. Gitu ya. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada kita bersama tentang satu tema willing to suffer. Kesediaan atau kerelaan untuk menderita. Pertanyaannya sederhana. Emang ada ya orang yang mau menderita ya? Ada? Bukankah di bawah kolong langit ini semua kita berjuang untuk menjauhi hal itu, bukan? Ya? Ada orang bilang begini, kita bekerja keras banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. What's the point? Tujuannya buat apa? Supaya tidak menderita. Nah, hari ini kita diajar supaya kita menderita. Amin. Nah kan? Jangan salahkan saya ya. Iya. Bapak Ibu begini. Kita ini enggak menyala ya. Oke. Iya. Kita ini hari ini hidup di sebuah zaman, di sebuah masa ketika semua orang itu berusaha untuk menghindari yang namanya penderitaan. Siapapun kita. Kalau kita, saya percaya kita semua suka pegang handphone, kita suka lihat YouTube, kita suka nonton scrolling. Dan biasanya, sorry ya, saya dari gunung jadi nggak pernah pegang yang begini. Rasanya baterainya habis sih, Iya. Kadang kalau kita scrolling sesuatu, kita lihat sesuatu, berita sesuatu atau apapun itu. Kalau kita nggak suka kita skip ya, betul ya, kita lewatin. Bahkan kalau kita nonton ibadah atau kita mengikuti ibadah di YouTube, seberapa banyak kita yang pantengin dari awal sampai akhir? Atau ada yang di skip cepet-cepetin? Adalah ya. Kadang kita begitu kan, karena kita merasa bahwa di bagian tertentu saja yang kita butuhkan. Makanya di bagian yang kita pikir kita tidak perlu, kita akan skip, kita akan lewati. Nah, itulah yang kemudian tanpa sadar kemudian membentuk kita membangun sebuah budaya dalam kehidupan manusia hari ini. Cara pandang kita tentang hidup ini begini akhirnya. Yang sulit kita hindari, yang menyakitkan itu kita tinggalkan. Semua kita lakukan, semua kita kerjakan supaya kita kemudian terhindar dari namanya penderitaan. Dan itu pun kemudian masuk ke dalam dunia kekristenan, dalam kehidupan keberimanan banyak orang. Makanya tidak heran kalau kemudian banyak orang berkata begini, saya mau ikut Tuhan, tapi jangan susah. Saya mau mengikut Kristus, tapi jangan sakit dong. Saya mau menjadi pengikut Tuhan, tapi tolong jangan bawa saya ke dalam pencobaan, jangan bawa saya ke dalam situasi-situasi yang rumit dan sulit. Kita mau mengikut Tuhan, tetapi kita berharap bahwa kita ada pada posisi yang nyaman. Kita mengikut Tuhan, kita berharap kita ada pada posisi yang tenang. Itu yang kemudian menjadi gairah banyak orang Kristen hari ini. Makanya banyak orang Kristen begini, kita ini kadang menjadi orang-orang Kristen yang menginginkan mahkota, tetapi kita menghindari, gitu ya, menghindari yang namanya salib. Ada banyak orang Kristen menginginkan mahkota tanpa salib. Ada banyak orang Kristen menginginkan kebangkitan tanpa yang namanya kematian dan kubur. Betul? Kita menikmati, kita menginginkan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian kita ingin juga supaya kita dijauhkan dari hal-hal itu. Nah, hari ini saya mau ajak sama-sama coba kita berpikir, merenung dan belajar bersama-sama. Bahwa ada satu pribadi yang besar, pribadi yang luar biasa, pribadi yang tetap memutuskan untuk berjalan meskipun jalan itu terjal, meskipun jalan itu sangat menyakitkan. Tetapi dia memilih dan memutuskan untuk dia tetap menjalaninya.
Terima kasih. Apa yang Yesus jalani, apa yang Yesus lakukan itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa salib itu bukan kegagalan sejarah. Salib itu bukan kegagalan sejarah. Salib itu bukanlah sebuah kecelakaan. Salib itu bukan karena rencana Allah itu gagal, bukan. Tetapi salib adalah jalan ketaatan yang dipilih Kristus di dalam kesadaran penuh. Jadi ketika Yesus memutuskan untuk melewati, memasuki jalan Via Dolorosa, jalan salib itu bukan sebuah kegagalan, itu bukan sebuah kekhilafan. Itu bukan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, dia bayangkan atau dia rencanakan. Dia tahu persis sejak dari awal bahwa itu jalan yang harus dia tempuh. Namun pada akhirnya dia memilih untuk taat dan menjalaninya dengan penuh kesadaran. Saya mengajak sama-sama kita mendasari dari Yohanes pasal 19 ayat 16 dan 17. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat 16 sampai ayat-ayat yang ke-20 selebih ke bawah. Dikatakan begini, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Para imam-imam kepala, orang-orang Yahudi hari itu. Untuk disalibkan. Nah, mereka menerima Yesus. Ayat 17 dikatakan begini, sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Golgota. Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita melihat apa yang Yohanes sampaikan, apa yang dituliskan Yohanes, saya merasa bahwa dia sedang melihat salib dengan sudut pandang yang berbeda. Di dalam Yohanes saya melihat bahwa dia tidak sedang menekankan penderitaan fisik yang dialami oleh Yesus. Tetapi dia sedang menonjolkan sisi ketaatan dan otoritas Kristus itu sendiri. Bahkan di dalam momen yang paling berat, di dalam momen yang paling gelap, di dalam momen yang paling sulit sekalipun. Kita akan melihat bagaimana Yohanes menampilkan Kristus itu sebagai sosok anak Allah yang taat dan sosok raja yang berdaulat atas segalanya. Nah, dari hal ini, dari teks ini, saya ingin sama-sama kita melihat ada 3 pelajaran penting yang saya pikir untuk kita bisa renungkan bersama-sama. Yang pertama kita belajar begini. Dia adalah pribadi yang tidak pernah menyerah. Dia pribadi yang tidak pernah menyerah. Yohanes 19 ayat 16 dikatakan begini, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, kalau kita baca sekilas ayat ini, kalimat ini nampaknya sederhana saja. Sekilas kita tidak melihat sesuatu yang cukup menarik. Ya biasa saja, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, kepada para imam-imam kepala, kepada orang-orang Yahudi. Nampaknya itu sesuatu yang biasa. Tapi ketika kita mencermati, ketika kita mendalami, ketika kita menggali, bahkan ternyata dari kata, ketika dikatakan Pilatus menyerahkan Yesus, ini sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah mudah untuk dijalani. Dalam konteks budaya Romawi hari itu, ketika seorang Pilatus, ketika gubernur Romawi itu kemudian mengetukkan palunya, itu akhir dari sebuah keputusan final itu sudah diambil. Nah, ketika palu itu diketuk dan kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, artinya Pilatus sudah sejak saat itu dia menyerahkan Yesus dari ruang persidangan itu kemudian dibawa keluar dan diserahkan kepada algojo. Nah, kalau udah di tangan algojo udah lain lagi ceritanya. Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka. Keputusan final sudah diambil.
Dan secara manusiawi tidak ada lagi kesempatan ataupun pintu yang terbuka bagi Kristus, bagi Yesus untuk bebas dari hukuman. Dan masalahnya hukuman itu adalah hukuman salib. Kristus tidak lagi punya kesempatan untuk dia bebas dari penderitaan itu. Kalau kita melihat, sepertinya Yesus menjadi pribadi yang kalah, menjadi pribadi yang kemudian tidak mampu berbuat apa-apa. Dia pasrah ketika dia dipermalukan, dia pasrah ketika dia dipukuli, dia sudah mengalami pengadilan Romawi hari itu secara tidak adil seperti yang kita pelajari minggu lalu. Hari itu Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang membencinya, menyerahkan kepada orang-orang yang memusuhinya, menyerahkan kepada orang-orang yang memang ingin membunuhnya. Ketika palu itu dipukul, Pilatus menyerahkan itu kepada mereka. Tidak ada lagi kesempatan bagi Yesus untuk dia bebas dari penderitaan itu. Dan sepertinya Yesus sudah tidak lagi menjadi anak Allah yang memegang kendali atas situasi dan keadaannya. Tapi sebenarnya itu hanya di sisi permukaan. Ketika dikatakan menyerahkan secara hukum manusia, keputusan final Pilatus, secara manusiawi pintu telah tertutup dan Yesus diserahkan sebagai tahanan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 18, ini berbanding terbalik. Ketika di awal dikatakan bahwa Pilatus yang menyerahkan Yesus, tetapi kemudian di pasal yang ke-10 Yesus berkata, aku yang menyerahkan diriku. Akulah yang menyerahkan nyawaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes menggunakan kata yang berbeda. Ketika di awal dia kata menyerahkan, dan kemudian di pasal yang ke-10 dia katakan, Yesus berkata, aku memberikan. Memberikan itu artinya begini, Yesus sedang meletakkan dirinya, hidupnya, dia menaruh hidupnya, keputusannya, kehendaknya, dia menyerahkan hidupnya, dirinya, itu dengan sadar dan sengaja. Jadi ketika Yesus memutuskan untuk memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, itu bukan kesalahan, itu memang sebuah kesengajaan. Itu dilakukan di dalam sebuah kesadaran. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita sama-sama pahami. Karena kalau Yesus ternyata mati di salib itu karena Pilatus, maka itu menjadi sebuah tragedi. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa akulah yang menyerahkan menurut kehendakku, maka ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Karena salib ternyata kemudian menjadi misi keselamatan bagi orang, bagi semua manusia. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berkata bahwa saya percaya Tuhan itu berdaulat atas hidup saya. Amin. Setiap kita percaya bahwa dia memegang kendali atas segala sesuatunya. Bahkan Alkitab berkata begini, sehelai rambut kita saja jatuh itu tidak mungkin jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Artinya segala sesuatunya ada di dalam kendalinya, segala sesuatunya ada di dalam kedaulatannya, segala sesuatu ada di dalam sepengetahuannya. Itu keyakinan kita orang-orang yang percaya. Tetapi seberapa sering kita kemudian marah, kita kemudian kecewa, kita kemudian bahkan meninggalkan Tuhan ketika jalan hidup kita itu tidak sejalan dengan harapan dan keinginan kita. Betul tidak? Di satu sisi kita percaya bahwa dia berdaulat, di satu sisi kita mengaku dia Allah kita, dia pemilik hidup kita,
Dia memegang kendali hidup kita. Tetapi pada sisi yang lain, ketika jalan hidup kita tidak seperti yang kita mau, kita bahkan kemudian marah dan meninggalkannya, bukan? Kita berkata bahwa kita kecewa terhadap dia. Kita berkata bahwa Tuhan tidak adil. Itu kan kontradiktif. Bukankah seharusnya ketika kita percaya dia raja yang berdaulat atas hidup kita, maka momen apapun, musim apapun yang terjadi dalam jalan hidupnya kita, kita tetap percaya bahwa itu pun ada di dalam kedaulatan dan kendalinya Allah. Jika kita hanya percaya Tuhan berdaulat ketika hidup kita berjalan baik, maka itu hanyalah sebuah kebetulan yang diberi nama rohani saja. Itu bukan iman. Kalau kita percaya bahwa Tuhan berdaulat hanya ketika hidup kita berjalan baik, semuanya baik-baik saja, itu bukan iman. Itu hanya sebuah kebetulan yang kita balut dengan kata iman. Karena iman sejati seringkali justru teruji pada momen atau pada saat-saat bahkan ketika kita sendiri tidak mengerti dan memahaminya. Dan kemudian disinilah salib itu kemudian menjadi cermin bagi kita. Yesus diserahkan, tetapi dia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia tidak berkata kepada Bapaknya, "Bapa Tuhan, ini terlalu mahal bagiku, ini terlalu berat bagiku." Tidak. Dia tidak pernah berpikir sedikit pun untuk mundur dari jalan itu. Dia tidak pernah berkata bahwa dia menyerah. Tetapi apa yang dia katakan? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itulah ketaatan. Mungkin hari-hari ini ada banyak di antara kita atau mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa kita ini seperti sedang diserahkan pada sebuah keadaan yang sulit. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa kita sedang diserahkan pada tuntutan pekerjaan yang begitu menekan kita. Kita diserahkan kepada keadaan ekonomi yang begitu sulit. Kita diserahkan pada keadaan sakit penyakit yang begitu berat. Kita diserahkan pada situasi konflik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kita yang kemudian membuat kita rasanya ingin menyerah. Tetapi hari ini Kristus memberikan teladan. Bahkan ketika dia diserahkan pada momen, pada situasi, pada orang-orang, dia tidak pernah memilih untuk menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa semua yang dialami itu sesuatu yang mudah. Tetapi dari pribadi Kristus itu sendiri kemudian kita belajar bahwa keadaan itu seharusnya tidak pernah menjadi alasan untuk kita meninggalkan ketaatan. Keadaan tidak pernah menjadi alasan untuk Yesus meninggalkan ketaatan. Dan biarlah setiap kita hari ini dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa ada di antara kita yang merasa saya sedang diserahkan pada situasi yang sulit. Mari kita berkaca, bercermin dengan apa yang Yesus alami. Hari itu dia diserahkan. Tetapi dia memilih untuk tidak menyerah. Dia memilih untuk taat. Hukuman salib itu tidak pernah mudah. Karena bukan hanya fisik yang hancur. Bukan hanya badan yang hancur.
Tetapi martabat, kehormatan itu benar-benar dipermalukan di depan banyak orang. Orang yang disalib itu benar-benar dalam keadaan telanjang tanpa pakaian dan itu dipasang di pinggir jalan supaya semua orang melihat. Benar-benar sengaja dilakukan untuk mempermalukan dan menghancurkan martabat seseorang. Itu salib. Pesan apa yang mau disampaikan pemerintah Romawi buat orang-orang hari itu? Kalau kalian melawan pemerintah, akhir hidup kalian akan seperti ini. Tetapi semua itu kemudian tidak membuat Yesus kemudian menyerah dan menghindari semuanya itu. Kesediaan untuk menderita. Dia tahu dia datang untuk menderita. Dia tahu jalannya akan panjang. Karena itu dia memilih untuk tidak menyerah. Sekalipun kesempatan, peluang untuk menyerah itu selalu terbuka. Mungkin hari ini kita lelah, kita ingin menyerah dengan semua keadaan kita. Apapun itu, you name it. Tetapi maukah kita hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, seperti Tuhan yang tidak pernah menyerah, bantu saya untuk saya tidak menyerah. Sekalipun mungkin hari ini saya sedang diserahkan pada keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup saya. Relasi di tengah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Mau enggak kita berkata, Tuhan saya tidak akan pernah menyerah untuk mereka. Yang kedua kita belajar begini. Dia bukan hanya tidak menyerah, tapi dia nggak pernah terpaksa melakukannya. Dia tidak terpaksa melakukannya. Dikatakan begini, sambil memikul salibnya, ia pergi. Memikul. Sebuah tindakan menanggung beban yang menekan, yang menguras batin dan fisik. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya ketika Yesus memikul salib itu sebuah tindakan yang dia lakukan dengan sengaja dan itu bukan karena terpaksa. Apa yang Yesus salib, yang Kristus pikul itu adalah sebuah bentuk ketaatannya, bukan kepasrahannya. Makanya dia berkata bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ketika dia harus memikul salib, di tengah semua penderitaan fisik yang dia alami, bukan hanya badan yang hancur, tetapi jiwa semua kena. Tetapi dia memilih untuk tetap menjalaninya. Sekalipun batinnya, fisiknya, tubuhnya, semuanya terkuras habis. Tetapi dia sengaja memilih untuk tetap menjalaninya. Makanya di momen ini pun kemudian kita diingatkan bahwa ketika Kristus ada di Taman Getsemani, ketika dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena itu memang sebuah momen yang akan sangat berat untuk dijalani. Momen yang akan sangat berat untuk dijalani. Tetapi dia memilih untuk taat. Ketaatan itu bukan perasaan. Ketaatan itu langkah kaki. Ketaatan yang dilakukan karena keterpaksaan itu bukan ketaatan. Kalau kita punya pegawai, nurut sama kita. Menurut Bapak Ibu, pegawai kita itu kira-kira nurut sama kita itu karena taat atau karena takut? Lebih karena taat atau lebih karena takut? Lebih karena takut.
semua yang kita lakukan, bahkan termasuk pelayanan sekalipun, ketika kita melakukannya bukan karena ketaatan, itu pasti keterpaksaan. Apapun motifnya di belakangnya. Karena ketaatan itu bukanlah sebuah keterpaksaan. Ketaatan itu langkah kaki. Ketaatan itu langkah iman. Bapak Ibu ingat kisah Abraham? Ketika dia disuruh membawa Ishak naik ke atas gunung Moria dan dipersembahkan kepada Allah. Lebih kurang perjalanan 2-3 hari. Coba kita imajinasikan. Bayangkan kita sebagai Abraham, sebagai orang tua, kita bawa anak kita untuk kita persembahkan kepada Allah dalam perjalanan, jalan kaki ya, bukan naik pesawat, bukan naik motor, bukan naik kereta, bukan naik mobil. Jalan kaki 2-3 hari ke atas gunung. Kira-kira ngobrolin apa? Alkitab hanya mencatat, "Pah, mana dombanya?" Hanya sebatas itu. Tapi apakah 2-3 hari cuma nanya itu doang? Pernah nggak kita bayangkan bagaimana perasaan Abraham hari itu dalam perjalanan naik ke atas sebagai seorang ayah? Ketika dia harus tahu betul dia harus mempersembahkan anaknya kepada Allah. Waktu masih bawah, naik. Bayangkan ketika mereka sudah benar-benar tiba di tempat itu. Bayangkan kita sebagai orang tua harus nyusun apa itu? Mesbah. Nangis enggak? Waktu menata kayu itu, bayangkan perasaan kita sebagai orang tua dan kemudian kita tahu, nak sebentar lagi. Ketika malam tidur dalam perjalanan melihat anaknya, coba bayangkan. Mungkin kita akan berkata, Tuhan jahat banget. Tapi kita tidak pernah menemukan umpatan dan kekecewaan atau keluhan Abraham. Makanya gak heran dia disebut sebagai bapak orang beriman. Kenapa? Ibrani bilang begini, iman Abraham itu bilang begini, kalau dia sanggup memberikan, dia sanggup menghidupkan. Kalau Tuhan minta supaya Ishak itu kemudian mati, dia percaya Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Itu iman. Dan kemudian dia melangkah. Sekalipun saya yakin itu berat. Itu pasti berat. Tetapi dia memilih untuk taat dan dia melakukannya bukan karena terpaksa. Itu karena iman dan percayanya. Dan saya berharap biarlah setiap kita bisa belajar bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang yang begitu mudah meninggalkan komitmennya. Saya beberapa waktu belakangan ini bertemu dengan ada orang yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Ada orang yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan pasangannya. Ada orang yang memutuskan untuk meninggalkan anak-anaknya. Itulah dunia yang jatuh, dunia yang penuh dengan dosa, dan disitulah kita ada. Tapi saya berharap setiap kita belajar bahwa di tengah dunia yang jatuh ini kita bisa belajar seperti yang Kristus teladankan kepada kita. Kehidupan mungkin berat, tantangan mungkin banyak, tetapi kita memilih untuk tidak menyerah dalam hidup ini. Mungkin kita merasa capek, kita mungkin merasa tidak mampu lagi untuk tetap mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita. Tetapi biarlah kita memutuskan seperti Kristus yang tetap mengasihi dan melayani mereka. Bukan karena paksaan. Akan ada selalu harga yang mahal yang harus dibayar. Ketaatan yang hanya bertahan ketika tidak menyakitkan, itu hanyalah kenyamanan
yang diberi nama iman. Kalau kita bertahan dan tetap taat kepada Tuhan karena situasi dan kondisinya nyaman, itu bukan ketaatan, itu keterpaksaan. Cuma dibungkus dengan kata iman. Yang ketiga, saya mau ajak kita sama-sama belajar. Yesus bukan hanya tidak menyerah, dia bukan hanya tidak terpaksa untuk menempuh jalan Via Dolorosa itu. Tetapi kemudian kita belajar dari apa yang Yesus jalani, apa yang Yesus lakukan. Kita mengerti bahwa semua yang dia lakukan itu tidak pernah sia-sia. Apa yang dia lakukan itu tidak pernah sia-sia. Dikatakan bahwa ia pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Golgota itu artinya kan begini, tempat terakhir. Golgota itu artinya tempat kematian. Golgota itu artinya namanya tempat kehinaan. Jadi ketika setiap orang yang disalib dan kemudian dipancang di bukit Golgota itu akan menjadi akhir kehidupannya. Di tempat itulah dia akan benar-benar dipermalukan. Dia akan benar-benar menjadi orang yang sangat hina di dalam ketelanjangannya. Disaksikan, ditonton banyak orang. Tetapi kemudian apa yang menjadi pelajaran buat kita? Penderitaan yang mungkin hidup kita jalani, kita rasakan, kita alami dalam hidup kita hari-hari ini. Mari kita belajar bahwa seringkali itu untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk ketekunan kita, untuk membentuk kerendahan hati kita, dan untuk membuat kita menyadari bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah goyah. Salib kehidupan kita hari ini bisa berbentuk banyak hal, Bapak Ibu. Apa Golgota kita hari ini? Apa salib kita hari ini? Apakah kita sulit untuk mengampuni orang yang menyakiti kita? Apakah kita sulit untuk berkata jujur kepada semua orang yang memanipulasi? Apa salib kita? Sulitkah bagi kita untuk tetap setia dalam perjalanan pernikahan kita bersama dengan pasangan kita? Apa salib kita hari ini? Sulitkah kita untuk menolak dosa yang selalu datang dalam hidup kita? Apa salib kita hari ini? Mungkinkah kita berkata, maukah kita tetap melayani Tuhan sekalipun mungkin jiwa dan batin kita rasanya lelah dan ingin menyerah? Apa salib hidup kita hari ini? Masihkah kita tetap berdoa sekalipun rasanya hati ini sudah tidak mampu lagi untuk bicara? Maukah kita untuk tetap setia berdoa berharap kepada Tuhan sekalipun mungkin keadaan tak kunjung berubah dalam hidup kita? Tapi dari Kristus kita belajar, dia tidak pernah menyerah. Dia menjalani semuanya tidak pernah terpaksa. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak pernah sia-sia. Hari ini dalam momen Paskah seperti ini kita tidak sedang mengingat dan kemudian berbelas kasihan kepada dia. Saya selalu percaya Tuhan tidak butuh belas kasihan kita. Momen salib itu untuk mengajarkan kita dalam kehidupan konkret kita hari ini. Apa salibmu? Apa yang hari ini rasanya ingin kau tinggalkan? Apa yang hari ini membuatmu rasanya ingin menyerah? Apa yang hari ini kau jalani dan kau menjalaninya dengan terpaksa? Apa yang hari ini kau kerjakan dan kau merasa semuanya sia-sia? Tapi salib itu mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita lakukan
ketika kita tidak pernah menyerah, ketika kita tidak pernah terpaksa, maka semuanya tidak akan pernah sia-sia pada akhirnya. Amin. Sudah, saya selesai. Mari kita sama-sama berdoa. Boleh nyanyi main di E? Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sampai selama-lamanya Kau pribadi yang kami pegang Tuhan. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari sungguh lagi katakan, Yesus Kaulah selama-lamanya bagiku. Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah harapan di dalam jalan hidup kami. Karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Kami mengingat kembali bagaimana jalan salib yang Tuhan tempuh bagi kami. Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk menebus dan menyelamatkan kami. Tidak ada yang terlalu istimewa dan berharga dari diri kami sehingga Kristus pantas mengorbankan dan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Hanya karena kasih-Mu lah, hanya karena cinta-Mu lah, Tuhan menempuh perjalanan jauh dan berat bagi kami. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami belajar Tuhan. Mungkin dalam hidup kami masing-masing ada salib yang harus kami pikul hari ini. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah komunitas. Mungkin salib kami adalah suami kami sendiri. Mungkin salib kami hari ini adalah istri kami sendiri. Mungkin salib kami hari ini adalah anak-anak kami sendiri. Tidak mampu rasanya bagi kami untuk mengasihi dan menerima mereka. Rasanya kami ingin menyerah, kami ingin berlari, kami ingin tinggalkan semuanya. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami. Tuhanlah pribadi yang tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami tidak menyerah dalam jalan hidup kami. Di tengah persoalan sakit penyakit, di tengah persoalan keluarga, di tengah persoalan ekonomi, di tengah persoalan apapun. Bantu kami untuk kami tidak menyerah. Kami percaya ketika kami tidak pernah menyerah, ketika kami tetap mengasihi tanpa paksaan, tetapi sebagai bentuk ketaatan, kami tahu one day, satu hari nanti, apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan berbicara lebih jauh, Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan,
Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Saya mengundang para kolektan untuk maju ke depan. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Berkat demi berkat sudah kami rasakan. Bahkan sesuatu yang tidak pantas kami terima, sudah kami terima. Karena itu kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat berkat yang sudah kami rasakan setiap hari. Berkat yang akan kami berikan lewat persembahan kami tidak seberapa dibanding dengan pengorbanan, tidak seberapa dibanding dengan penderitaan, tidak seberapa dibanding dengan salib yang Engkau tanggung. Oleh sebab itu berikan kerelaan bagi kami. Dengan hati penuh sukacita kami memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pakai para kolektan yang akan melayani kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. And ever since ground zero, you have always been my hero. Sing time. Time to time, I realize that the more I'm with you, the more I know you. Day by day, I understand that the more I know you, the more I need you. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I
Ya, puji nama Tuhan. Selama bulan Maret ini kita belajar tentang Via Crucis, jalan salib. Saya masih teringat dengan perjalanan saya sampai ke Golgota. Itu jauhnya luar biasa. Jalan kaki tanpa pikul salib. Jalan kaki hanya menggunakan tas kecil, isinya dompet dan handphone. Kami rombongan 50 orang. Itu jauhnya luar biasa. Sementara Yesus sedang memanggul salib, perjalanan dari pengadilan sampai kepada Golgota tidak terbayang. Dan sekarang jalan itu menjadi jalan kampung, perkampungan ya. Kiri kanan ditempati penghunian rumah-rumah biasa. Saya berpikir dan saya merasakan bukan hanya sebuah penderitaan, capek, letih, lelah. Bahkan pada saat Yesus menunggu persiapan pengadilan, itu penghukumannya bukan penjara biasa, tapi penjara di bawah tanah, lubang kecil. Jadi badan hanya bisa masuk di dalam. Kalau kita pengen ngelihat, kita pakai handphone, senterin, gelap sekali, tersiksa. Jadi selama bulan Maret ini kita bukan prihatin, bukan melihat aduh kasihan banget Yesus. Justru yang kasihan tuh kita, bukan Yesusnya. Kenapa? Yesus sudah disalib dengan kerelaan, dengan kasihnya. Tapi kadang kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan atau tidak sebanding dengan korban Yesus. Karena itu di bulan Maret ini dan mempersiapkan nanti di awal bulan April tanggal 3 Jumat Agung, tanggal 5 Paskah. Panitia sudah mempersiapkan hal yang baik, acara-acara sudah dipersiapkan. Mari kita juga belajar untuk mengisi kehidupan kita dengan hal yang berguna, yang bermanfaat. Ada istilah sederhana, jangan sampai menyalibkan Yesus yang kedua kali. Sederhana, Yesus sekali disalibkan gitu ya, tapi pengorbanannya buat kita sampai selama-lamanya. Baik, mari kita mau belajar, setiap kita tetap percaya, tetap bersedia menghadapi penderitaan, kesulitan, kesukaran dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk taat. Apa susahnya, apa sulitnya ketika kita mau taat? Seminggu, Senin latihan angklung, Rabu atau Kamis atau Sabtu gift, Jumat prayer encounter, doa, lalu Minggu beribadah lagi. Nggak ada yang susah buat kita. Kita ibadah tidak seperti di tempat yang lain. Mau ibadah itu dikejar-kejar oleh tentara. Dikejar-kejar. Kenapa? Karena kita pengikut Kristus. Mau baca Alkitab itu sobekan-sobekan. Hanya selembar-selembar kertas berbagi. Susah. Tapi kita di tempat yang enak. AC lengkap, tempat duduk yang empuk. Hanya belum dipersiapkan karpet merah. Kita dalam kondisi yang enak. Karena itu yuk mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Baik. Nah selama bulan mempersiapkan dan menghormati merayakan bulan Ramadan, maka kegiatan gerejawi dari Senin tanggal 16 sampai hari Sabtu tanggal 21 Maret ini diliburkan ya, ditiadakan. Barangkali Bapak Ibu mau pergi ke Raja Ampat, mau pergi ke Singapura, mau pergi ke Malaysia, mau pergi ke Garut atau mau pergi kemana silahkan. Tapi nanti Minggu tanggal 22 kita akan kembali lagi beribadah ya. Saya kasih waktu 1 minggu. Jangan sampai nanti kelewat minggu lagi. Ada di mana? Kenapa gereja sepi, jemaat sepi? Masih ada Pak dalam perjalanan. Masih OTW. Padahal OTW-nya dari rumah ke gereja. Ya, dari Senin besok sampai hari Sabtu Bapak Ibu boleh mau berkunjung keluarga atau kemanapun, dimanapun silahkan. Ini barisan ini sudah mempersiapkan diri nih ke Bali, terus akhirnya kemana ini? Ke Iran dan baik. Bapak Dwi, Pendeta Muda Dwi, terima kasih banyak. Firman Tuhan disampaikan memberkati kami semua. Menantang setiap iman kami untuk menjadi orang-orang yang bersedia. Taat kepada Tuhan. Ada di antara kita yang baru datang pertama kali?
Ya, baik. Lulu mewakili. Satu lagi, Bu Riri, selamat datang. Selamat bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya pikir tidak ada pengumuman yang lain. Keluarga Bapak Paulus, keluarga besar, dari hari Sabtu berangkat ke Amerika, tapi saya masih di Amerika. Lalu Pak Ong pelayanan ke GIA Cimbeluit. Ya, jadi jangan bertanya di WA ya, di grup WA. Ini pemimpin-pemimpin nggak ada kemana, gitu. Sedih rasanya kalau ditanya begitu. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akhiri ibadah ini dalam doa. Ucapan syukur hanya bagimu ya Tuhan yang sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dengan aku percaya Tuhan, Engkau bekerja atas umat-Mu yang hadir, di mana Engkau yang sudah melawat mereka pribadi lepas pribadi. Demikian juga kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Dwi. Kami menyadari bahwa pengiringan kami di dalam Engkau, kami pun harus mengalami yang namanya penderitaan. Satu hal yang Engkau inginkan dari kehidupan kami adalah hidup di dalam ketaatan. Dan ketika kami taat, kami percaya kami akan sanggup melewati semuanya itu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, memberkati kesehatannya, memberkati studinya, terlebih-lebih Engkau memberkati pelayanan Pak Dwi dimanapun Engkau tempatkan. Kami percaya di dalam setiap pelayanan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami percaya jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Demikian juga Engkau memberkati atas setiap umat-Mu yang hadir. Apapun yang menjadi persoalan permasalahan hidup mereka, Engkau sudah pulihkan ya Yesus. Bapa, tiba saatnya juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan bangsa kami. Engkau menolongnya Tuhan. Dan kami rindu roh takut akan Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan para pemimpin bangsa kami. Sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Demikian juga kami rindu Engkau melawat bangsa kami. Curahkan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memberkati tempat di mana kami beribadah Tulip Besos. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai Tulip Besos sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya keberadaan gereja-Mu di tempat ini juga akan menjadi berkat. Bukan hanya untuk lingkungan di sekitar sini, tetapi juga untuk lingkungan di luar sana ya Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau menyertai dan melindungi kami semua. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, memuji mendengarkan firman-Nya, jalani sepanjang sepekan bersama dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang berani menghadapi kehidupan dengan segala risiko dan kondisi apapun. Tunjukkan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadakan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus-Nya akan senantiasa memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Hujan hormat syukur selamanya, segala tata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan. Mulia
Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.